Keras abangku. Ini sih ultimate sekali gocekannya. Rafinha, striker PSIM dapat penghargaan pemain terbaik Liga 2 dan berhak mendapatkan hadiah uang tunai 75 juta rupiah. Nominal yang sama yang diumumkan oleh Komdis PSSI sebagai denda dari pelanggaran Beckham Putra karena selebrasi tiris-tiris itu. Loh kok sama angkanya? Alih-alih berterima kasih kepada PSSI yang sudah menobatkan dirinya sebagai pemain terbaik dan mendapatkan hadiah 75 juta, Rafinha ini justru posting di Instagram dan tulis caption, "Terima kasih Beckham Putra." Lah, ah, ah, apa ini maksudnya? Ini perih banget ini sindirannya. Gue nggak tahu nih maksudnya si striker dari PSM ini, si Rafinha ya. Doi kan baru dapat penghargaan best player di League 2 ya, Liga 2. Dapat hadiah 75 juta boy. Terus captionnya itu dibilangnya terima kasih Beckham Putra. Ini langsung dari sosmednya dia ya boy, kalian bisa lihat sendiri. Kenapa terima kasih Om Beckham Putra ya? Kan hadiahnya bukan dari Beckham tapi dari LIB kan. Kenapa ya boy kira-kira ya boy ya? Dan apakah best player untuk Liga 2 dengan nominal sekian ini udah worth it boy? BTW ini si Rafinha ini kemarin juga selebrasi kayak gini kan. Tapi kok jadi denda ya ini? Kok gimana ini? Gak usah diterusin. Ini disclaimer dulu nih ya, gue bukan fans Persib Bandung nih, tolong nih. Gue cuma ya kita mah ketawa-ketawa aja boy. Kalau ada yang kocak-kocak di Liga Mortal Kombat League Ang ini. Atau jangan-jangan ada suatu liga yang mau ngasih hadiah untuk pemain terbaiknya tapi gak ada uangnya boy. Terus dibuat-buat seolah-olah ada orang yang melanggar gitu. Biar ada uang denda gitu. Enggak, ini bukan di Indonesia, ini mungkin di Kosovo mungkin ya. Atau di Tajikistan, gue gak tahu nih. Kalau di Indonesia gak mungkin lah, secara finansial tuh udah oke banget kan, ya gak? Menurut kalian gimana boy dengan caption dari si Rafinha ini? Kau bilang makasih sama Beckham doi. Tulis di bawah boy. Terima kasih. Kocak. Kok bisa Rafinha dapat hadiah 75 juta? Bukannya terima kasih ke PSSI, terima kasihnya ke Beckham Putra. Apa iya 75 juta hadiah untuk Rafinha ini PSSI minta dari Beckham Putra? Dari sanksi denda itu terus dikasih hadiah ke Rafinha? Lah kocak amat. Ini tuh sindiran Rafinha yang keras banget sih. Keras banget. Dan ngomong-ngomong soal Rafinha, striker dari PSIM ini juga diminati sama Boyan Hodak. Apakah kita akan melihat selain PSIM yang juga bakal promosi ke Liga 1, kita akan melihat strikernya yang sudah berhasil mengantarkan timnya untuk promosi ini akan berlaga berbaju biru menjadi pemain Persib kira-kira. Maung Bandung dikabarkan bakal datangkan pemain terbaik Liga 2. Persib Bandung dirumorkan tengah mencoba mendekati penyerang haus gol asal Brazil yakni Rafael Rafinha. Tak main-main, Rafinha sendiri memiliki statistik mewah musim ini saat memperkuat PSIM Yogyakarta di Liga 2 Indonesia. Bersama PSIM Yogyakarta, Rafinha berhasil mencetak 20 gol dari 22 pertandingan yang ia jalani. Tak sampai di situ, Rafinha juga berhasil mengantarkan PSIM Yogyakarta juara Liga 2 sekaligus promosi ke Liga 1 musim depan. Berkat penampilannya, Rafinha juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 2 musim ini. Lalu akankah Persib Bandung berhasil mendatangkan pemain ini? Mantap nih, terima kasih Beckham Putra. Jangan-jangan ini, terima kasih ya kan. Terima kasih Beckham Putra 75 jutanya ya kan. Apakah ini berarti Boyan Hodak akan, ini kedekatan loh ya, sudah terima kasih ke Beckham loh, pemain Persib loh. Berarti kan kemungkinan bisa terrealisasi transfer ini adalah sekitar 99%. Bisa jadi, kenapa tidak? Ngomong-ngomong soal kekalahan Persib pertama kali di laga tandangnya, memutus dan istilahnya merusak rekor Persib yang tidak pernah kalah di tandang. Ini kemudian menjadi evaluasi bersama, apalagi kalahannya di kandang Persebaya itu dengan skor yang cukup meyakinkan 4-1 gitu. Artinya ini bukan cuman kekalahan tandang pertama, juga kekalahan terbesar pertama. Tapi yang namanya Boyan Hodak ini kesatria sekali. Dia masuk ke ruang ganti,
Dia tidak ingin antar pemain saling menyalahkan kenapa kejadian kekalahan ini bisa terjadi. Padahal trennya itu sedang menatap Piala Liga gitu kan. Ini tidak pengen antar pemain saling tunjuk, saling sikut. Boyan Hudak mengatakan, ini salah saya yang bertanggung jawab. Kita fokus ke depan. Kelas. No energy, nothing, bro. Ini Clippers sudah banting-banting botol minuman nih. You can make mistakes, but this is no energy. There's nothing. That's the thing. That's my fault. Because I went to risk, I changed goalkeeper, I went to risk to play with both strikers. So whatever they ask you, it's my fault, not your fault. Okay? The other thing is still we are 5 points in front of everybody. So just forget about this game, focus the next match. Next game is nothing. Next two. Tuh sangat-sangat kesatria dan dia punya tugas, dia punya target, dia punya kepentingan biar tim ini tidak pecah, tidak panas, tidak meledak emosi satu sama lain. Jadi Boyan ini mencoba untuk mereram, kita fokus ke laga selanjutnya, tinggal sekitar 9 laga. Tanggal 5 Maret melawan Persik, Beckham sudah bisa main ya kan. Ya semuanya sedang menatap sisa laga, 9 laga ini dengan pikiran-pikiran optimis. Jangan sampai satu kekalahan di kandang Persebaya ini merusak asa meraih back to back championship alias kemenangan back to backnya Persib di Liga 1 kali ini. Ya memang itu agak sedikit perih sih, gimana enggak, 4-1 boy ya kan. Kemudian juga memupus dan juga merusak rekor laga tandang tidak terkalahkan. Bayangin ya, sampai akhir musim terus tidak pernah kalah di laga tandang. Betapa tim-tim lain itu bakal bergetar hebat dengkulnya kalau misalkan mau lawan Persib di kandang, bahkan di kandang mereka sendiri. Dia kan menakutkan, tapi gak apa-apa. Kita fokus ke depan, itu salah saya. Itu strategi saya kata Bojan. Ya, jadi menggantikan menggantikan kiper dengan kiper lokal biar bisa masukin 6 pemain asing karena Boyan sedang mau mengejar ketertinggalan. Strategi saja. Jadi pemain harap tenang. Kakang menolak dibawa ke IKN. Kalau sudah 3 poin besok kita kirim kamu ke IKN. Lucu juga yang ini. The next day. Ya, blunder. Ini ada Igbo Nevo taruhan dengan Kakang Rudianto sebelum lawan Persebaya ya kan. Itu dia diancam sama Victor Igbo Nevo. Awas lu kalau kalah. Awas lu kalau blunder ya kan. Lu gua kirim ke IKN lu. Blunder beneran. Ini nggak tahu nih. Ini kalau lawan Persib nanti Kakang Rudianto nggak ada, berarti dikirim sama Igbo Nevo ke IKN beneran. Hah? Skuad Timnas Bahrain ingin dikawal menggunakan mobil rantis ketika tiba di Indonesia nantinya? Yang benar saja, ada sebuah rumor yang beredar bahwa rombongan Timnas Bahrain meminta pengawalan khusus menggunakan mobil rantis selama berada di Jakarta. Mereka ingin keamanan berlapis karena mereka sadar bahwa sampai saat ini amarah fans Timnas Indonesia kepada mereka belum mereda. Mobil rantis sendiri umumnya digunakan untuk kegiatan militer. Memang ketahanannya jauh lebih kuat daripada mobil biasa. Namun menurut Ketum PSSI Erick Thohir, dirinya belum mengetahui permintaan Bahrain tersebut. Beliau hanya mengimbau pada Bahrain untuk nggak usah khawatir berada di Indonesia. Kalau pesan dari Mimin untuk supporter timnas yang hadir langsung, tolonglah jangan aneh-aneh, nanti kita kena hukuman lagi. Ujung-ujungnya nggak bisa lolos ke Piala Dunia. Mending kita fokus dukung pemain timnas kita di lapangan agar bisa menang. Oke. Kalau tidak salah info juga, saya tadi baca-baca katanya tiket Indonesia versus Bahrain sudah sold out. Bener gak sih? Gila. Baru juga dibuka kemarin ya kan, sudah sold out saja. Tapi sebelum itu kan kita harus melawat ke Australia dulu, melawan Australia baru kita akan menjamu Bahrain di Indonesia. Ini udah apa istilahnya? Udah jiper duluan nih timnas Bahrain. Pertama dulu mereka mengusahakan untuk gak datang ke Indonesia. Ditegur sama FIFA, kalau lu gak datang lu kalah. Akhirnya datang.
Kemarin ada kabar Bahrain meminta AFC untuk ngirim tim khusus. Gak ngerti tim khusus buat apa gitu ya kan. Bawain tas timnas Bahrain atau jadi tukang pijetnya gak ngerti. Tapi diminta untuk datang ke GBK, nonton, nemenin. Kayak gak punya official aja ya kan. Kenapa mesti minta bantuan AFC. Dan sekarang timnas Bahrain request tolong keamanan nanti pas Bahrain datang ke Indonesia diperketat, minta dikawal mobil rantis dan macem-macemnya. Berarti mereka sadar pertandingan Indonesia di kandang Bahrain kemarin ada banyak hal yang secara normal dan logis membuat supporter timnas dan juga pemain timnas kita nggak terima. Mereka sadar berarti. Apakah itu sama halnya mereka mengakui telah melakukan kecurangan? Gak ngerti. Tapi yang jelas ini amarah supporter tim nasional Indonesia memang gak terbendung lagi. Apalagi pemain yang satu ini sudah tebar ancaman pemain yang satu ini. Saya tidak akan lupa laga terakhir di kandang mereka, dan saya akan perlihatkan kepada mereka siapa Indonesia sebenarnya. Seperti itulah ucapan mentality dari seorang Justin Hubner jelang laga panas melawan timnas Bahrain. Seolah ingat dan tak lupa dengan kecurangan-kecurangan yang sebelumnya ada, kini bermain di kandang sendiri Justin Hubner ingin membalas dan memperlihatkan siapa Indonesia sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Mantap. Sudah war ya, perang urat saraf dari Justin Hubner ke pemain-pemain Bahrain. Kami tidak akan lupa apa yang terjadi di lapangan Anda, di stadion Anda, di tempat Anda waktu itu ya kan. Nanti tunggu, waktu Anda berkunjung ke Indonesia kita bikin jadi lemper Anda ya kan. Tapi kita pengen supporter timnas aman-aman saja, kontrol dan terkendali. Karena kalau misalkan kalian berulah ini timnas yang kena, jangan sampai ini kan Bahrain minta orang-orang AFC buat datang nih. Mereka bakal nyari-nyari kesalahan kita gitu. Mereka bakal nyari-nyari bukti kalau misalkan kita curang, kita rusuh apalagi. Itu bakal memperberat timnas, bakal tidak menguntungkan, justru merugikan timnas. Jadi kita mesti berkepala dingin, kita tetap support, kita bikin stadion seperti neraka buat Bahrain. Cuman jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada sanksi dari FIFA ke kita. Gitu ya. Menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar.